Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat selama beberapa menit ke depan masih berhubungan dengan dunia bisnis, utamanya sangat erat kaitannya dengan perpajakan. Untuk topik yang akan kita telaah lebih lanjut, yaitu tentang wajib pajak. Kita tahu bahwa wajib pajak ini merupakan individu, badan usaha, ataupun entitas lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Nah, khusus untuk perpajakan di negara kita, di negara Indonesia, wajib pajak ini terbagi menjadi dua kelompok besar, di mana dua kelompok tersebut, yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi, dan kelompok yang kedua yaitu wajib pajak badan. Nah, kalau kita berbicara tentang kewajiban ataupun yang harus terbagi menjadi dua kelompok tadi, yaitu salah satunya wajib pajak orang pribadi, maka kalau kita meninjau berdasarkan statusnya, maka wajib pajak orang pribadi ini dibagi menjadi 5 kategori. Kategori yang pertama dari wajib pajak orang pribadi ini yaitu orang pribadi itu sendiri, di mana yang dimaksud orang pribadi di dalam hal wajib pajak orang pribadi berdasarkan statusnya ini adalah wajib pajak yang belum menikah dan suami yang menjadi kepala keluarga. Ini adalah kategori yang pertama, orang pribadi. Kemudian kategori yang kedua yaitu kategori hidup berpisah. Kategori ini merupakan wajib pajak orang pribadi dengan status perpajakan wanita yang meskipun menikah dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Ini yang kedua. Kemudian kategori yang ketiga dari wajib pajak orang pribadi yaitu kategori pisah harta. Kategori ini terdiri dari suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menginginkannya secara tertulis melalui perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Kemudian kategori yang keempat dari wajib pajak orang pribadi
yaitu kategori memilih terpisah. Kategori ini melibatkan wanita yang menikah namun tidak termasuk dalam kategori hidup berpisah dan pisah harta. Wajib pajak ini memilih untuk melaksanakan hak dan juga kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. Dan kategori yang terakhir dari wajib pajak orang pribadi adalah warisan yang belum terbagi. Kategori ini merupakan wajib pajak yang diperlakukan sebagai satu kesatuan dan menjadi subjek pajak pengganti. Wajib pajak ini menggantikan ahli waris yang seharusnya menjadi subjek pajak. Itulah 5 kategori yang ada di dalam wajib pajak orang pribadi manakala ditinjau dari aspek statusnya. Nah, kalau tadi adalah wajib pajak orang pribadi, maka selanjutnya ada pula yang disebut dengan wajib pajak badan. Nah, wajib pajak badan ini juga mencakup beberapa kategori. Yang pertama yaitu badan itu sendiri. Apa yang dimaksud badan dalam wajib pajak badan ini? Yang dimaksud badan adalah sesuatu yang merupakan kelompok orang ataupun modal yang membentuk satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah joint operation. Joint operation ini merupakan wajib pajak berbentuk kerjasama operasi yang menyerahkan barang ataupun jasa yang kena pajak. Kemudian yang ketiga yaitu kantor perwakilan perusahaan asing. Ini merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang atau kantor perusahaan asing di Indonesia yang tidak termasuk dalam bentuk usaha tetap. Kemudian yang keempat yaitu bendahara. Yang dimaksud bendahara di sini adalah bendahara pemerintah yang bertanggung jawab atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran-pembayaran lainnya, dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak. Dan yang kelima adalah penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan ini
melibatkan wajib pajak yang bukan bagian dari keempat kategori wajib pajak badan lainnya seperti yang telah kita paparkan baru saja, dan melakukan pembayaran imbalan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Itu adalah kategori wajib pajak yang berupa badan. Nah, selanjutnya kita juga mesti memahami bahwa wajib pajak itu memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya. Apa yang menjadi hak dari wajib pajak ini? Cukup banyak hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Di antaranya yang pertama, yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk memperoleh kembali jumlah pembayaran pajak yang melebihi kewajiban pajak yang seharusnya. Ini adalah hak yang pertama. Hak yang kedua yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi perpajakannya. Hak yang ketiga yaitu hak untuk pengangsuran ataupun penundaan pembayaran. Wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan pengangsuran ataupun penundaan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak berikutnya yaitu hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Dalam hal ini, wajib pajak juga memiliki hak untuk menunda pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau yang lebih sering digunakan istilah SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak berikutnya yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu hak untuk pengurangan PPh pasal 25. Untuk hal ini, wajib pajak memiliki hak untuk memperoleh pengurangan jumlah pajak penghasilan atau yang lebih sering digunakan dengan istilah PPh pasal 25 sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian hak yang dimiliki oleh wajib pajak yang keenam yaitu hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini, wajib pajak juga memiliki hak untuk memperoleh pengurangan jumlah pajak yang terkait dengan kepemilikan atas tanah dan juga bangunan sesuai
dengan ketentuan peraturan perpajakan. Kemudian yang ketujuh, yaitu hak untuk pembebasan pajak. Untuk hal ini, wajib pajak juga berhak untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran atas pajak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hak berikutnya yaitu hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Untuk yang ini, wajib pajak pun juga memiliki hak untuk memperoleh kembali pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkannya. Kemudian hak selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan insentif ataupun dukungan dari pemerintah dalam bentuk pembebasan penanggungan pajak. Dan hak yang terakhir yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu hak untuk mendapatkan insentif perpajakan, di mana wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya, sebagai seorang ataupun lembaga yang berstatus sebagai wajib pajak, maka wajib pajak ini juga memiliki kewajiban selain hak seperti yang kita paparkan tadi. Lantas kewajiban-kewajiban apa yang harus dijalankan oleh wajib pajak ini? Yang pertama, kewajiban seorang wajib pajak yaitu pendaftaran NPWP. Wajib pajak ini memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak yang lebih sering disebut dengan NPWP. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu pelaporan usaha. Wajib pajak itu diwajibkan untuk melaporkan usahanya dengan tujuan untuk memperoleh pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak. Kewajiban selanjutnya yaitu dalam hal pembayaran, pemotongan, dan juga pemungutan. Dalam hal ini, wajib pajak harus melaksanakan pembayaran pajak yang dikenakan serta melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban berikutnya yaitu pelaporan pajak. Dalam hal pelaporan pajak ini, wajib pajak pun memiliki tanggung jawab untuk secara rutin melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan kewajiban yang kelima bagi seorang wajib pajak yaitu dalam hal pemberian informasi dan
dokumen yang akurat. Dalam hal ini, wajib pajak berkewajiban untuk memberikan informasi, data, dan juga dokumen yang akurat terkait dengan pembukuan selama periode 10 tahun. Hal ini memiliki tujuan untuk menjaga transparansi dan juga akuntabilitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang wajib pajak ini. Mudah-mudahan pembahasan yang teramat singkat ini akan menambah cakrawala kita tentang dunia bisnis, utamanya perpajakan. Kita akan lanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang lain pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.